Sebentar ya, Ibu WA Ibu dosen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan kalian, anak ibu yang hebat, anak ibu yang soleh dan solihah. Bagaimana hari ini, sudah sarapan? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita belajar seperti biasa ya, melalui jarak jauh. Oke, sebentar Ibu share screen dulu. Terlihat nggak anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak yang hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu lihat wajah anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 4, kewajiban dan haku, subtema 2, kewajiban dan haku di sekolah, pembelajaran 3, dan ini adalah tema lanjutan dari pelajaran sebelumnya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan peraturan saat Zoom meeting. Nah, jadi di sini kalian diwajibkan tepat waktu ya untuk hadir belajar melalui ruangan Zoom meeting. Kemudian jika kalian ingin bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Guru, boleh klik raise hand. Ketika Ibu menyampaikan pembelajaran, Ibu harap kalian mematikan mikrofonnya agar informasi yang Ibu sampaikan jelas dan materi bisa sampai kepada kalian dengan baik. Kemudian saat pembelajaran dari awal sampai akhir kalian wajib on cam. Jadi agar Ibu bisa melihat aktivitas kalian di rumah dari jarak jauh. Bisa dipahami anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, tadi Ibu sudah mengirimkan untuk daftar hadir online ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua dan semuanya sehat-sehat. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Karena sudah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul dan bisa belajar bersama. Dan materi juga tadi sudah Ibu kirimkan ya ke Classroom. Jadi di sini Ibu tinggal menjelaskan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Nah, di sini Ibu mau Iksan tolong dipimpin dulu ya. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai.
wabil Muhammadin nabiyina wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iksan sudah memimpin doa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran dan materi akan Ibu sampaikan, marilah kita pupuk rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan ya, Berkibarlah Benderaku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, sebelum bernyanyi, maaf, Ibu mengingatkan bahwa pada masa pandemi ini kita harus menggalakkan gerakan 5M. Apa itu gerakan 5M? Pakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi. Oke, kita bernyanyi bersama ya lagu Berkibarlah Benderaku.
Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan Berkibarlah Benderaku. Semoga ini bisa menjadi semangat kita ya untuk selalu cinta pada tanah air Indonesia ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, dengan mengamati slide PowerPoint, berbagi tentang cerita daun bergugur-guguran, kalian dapat mengidentifikasikan dua bilangan yang selisihnya diketahui dengan tepat dan penuh percaya diri. Dengan melakukan pengamatan terhadap daun berguguran di halaman rumah, kalian dapat menentukan pengurangan bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan penuh percaya diri. Dengan menonton video pembelajaran, kalian dapat mengkritisi dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui dengan tepat. Dengan LKPD, siswa dapat membuat pengurangan bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Melalui kegiatan membaca teks kegiatan saat jam istirahat yang diberikan melalui Google Classroom, kalian dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah dengan penuh percaya diri. Kemudian dengan mengamati permasalahan pada teks kegiatan saat jam istirahat, kalian dapat menyebutkan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dengan penuh percaya diri melalui unggahan video pada Google Classroom. Kemudian dengan mengamati permasalahan pada teks kegiatan saat jam istirahat, kalian dapat membuat kalimat saran secara lisan atau kalimat masukan dalam penyelesaian masalah sederhana melalui unggahan foto pada Google Classroom. Setelah mengamati gerak kaki, kalian dapat mengidentifikasi gerak cepat kaki dalam satu tari pada tayangan di YouTube. Dengan kegiatan bersama keluarga, kalian dapat membuat suatu gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan penuh percaya diri. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang akan Ibu tayangkan. Apa yang terlihat anak-anak? Pohon yang sangat rindang ya. Coba kalian amati di bawah pohon itu ada apa? Daun. Ada daun-daun yang berguguran ya. Kira-kira nih pohon ini termasuk makhluk hidup atau tidak? Hidup. Ya, salah satu ciri makhluk hidupnya apa itu? Bergerak ya. Nah, di sini daun berguguran ya, bergerak dia dari atas ke bawah ya. Kita lihat di sini. Ada teks coba. Di sini Sekolah Dayu memiliki halaman yang sangat luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, kita amati bersama ya. Coba di sini jika banyak daun tersisa itu ada 50 helai. Kira-kira nih berapa banyak daun yang gugur dan daun yang tersapu? Yang tersisa ada 50 helai. Kemarin kita sudah belajar tentang
penjumlahan ya. Jadi menentukan dua bilangan dalam penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Dan sekarang kita akan mencari atau mengerjakan dua bilangan cacah ya, selisih dua bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Kira-kira ini berapa nih kalau misalnya daun yang tersisa 50, kira-kira di sini bilangannya berapa ya? Ada yang bisa bantu Ibu Guru? Ya, Anggita. 100 dikurang 50, Bu. 100 dikurang 50. Kira-kira gimana jawaban Anggita, benar apa enggak, anak? Benar. Benar. Ada lagi yang bisa ini menentukan angka yang lain, Humaira? 80 dikurangi 30, Bu. Betul nggak jawaban Humaira? Betul, Bu. Oke, ada lagi yang mau bantu Bilal. Berapa Bilal? Kurangin 20, Bu. 70 dikurang 20, betul? Udah dikit. Oke, Iksan berapa? 110 kurang 60, Bu. 110 kurang 60, iya betul. Citra? 80 dikurang 30, Bu. Oke, 80 kurang 30, betul. Fajar? 150 kurang 100, Bu. 40. 100 berapa Fajar? Ulangi. 150 kurang 100. 150 kurang 100. Oke, Rafli punya jawaban yang lain? 90 dikurangi 20. 40. 90 dikurangi 40. Oke, Ibu cukupkan ya. Nanti kita bisa jawab pertanyaan yang lain. Oke, jadi tadi beberapa bilangan yang kalian sebutkan betul ya. Jawabannya semuanya betul. Jadi kita bisa menentukan angka berapapun ya yang nanti bisa menjawab untuk hasil yang sudah diketahui. Kita lihat lagi di sini bagaimana langkah-langkahnya untuk menentukan banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersisa. Jadi di sini untuk mendapatkan bilangan pertama tentukan dahulu sebuah bilangan yang diketahui. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih bilangannya ya, yaitu 50. Nah, jadi kita harus menentukan bilangan di sini. Misalnya bilangan untuk banyak daun yang gugur. Tadi kalian sudah dapat menentukan ya bilangan daun yang gugur dan banyak daun yang tersapu. Nah, kemudian untuk mendapatkan bilangan kedua, bilangan pertama dikurang dengan bilangan yang sudah diketahui ya. Jadi di sini bilangan yang pertama dikurang dengan bilangan yang sudah diketahui. Misalnya nih, Ibu tentukan di sini rumus A dikurang B sama dengan 500. Berapa? A Dikurang B sama dengan 500. dikurang B sama dengan 500. Nah, jadi di sini keterangannya apa? A ini adalah bilangan yang pertama. Kemudian B ini adalah bilangan yang kedua dan ini 500 adalah hasil pengurangan antara A dikurang B, ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya menentukannya? Misalnya di sini kita sudah mengetahui nih ada bilangan berapa? 500 ya, bilangan 500. Nah, jadi kita tentukan di sini bilangan A. Nah, bilangan A di sini jumlahnya harus melebihi dari bilangan 500. Ya, boleh 600, boleh 650, boleh 1000. Tapi di sini Ibu mau tentukan. Jadi bilangan A di sini Ibu mau pakai bilangan 750 ya. Di sini 750. Kemudian langkah keduanya nanti kita kurangi B sama dengan 750 dikurangi dengan 500. Hasilnya adalah 250.
Ya, jadi di sini A dikurang B sama dengan 500. 750 dikurang 250 sama dengan 500. Jadi seperti ini, daun yang gugur 750, daun yang tersisa adalah 250 ya. Oke, coba biar lebih jelas lagi kita simak video berikut ini. Akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Supaya lebih jelasnya, kita simak videonya bersama-sama ya. Oke anak-anak, pada video sebelumnya sudah anak-anak pelajari tentang bagaimana caranya menentukan dua bilangan jika jumlahnya diketahui. Nah, sekarang bagaimana ya caranya menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui? Nah, sekarang coba anak-anak simak langkah-langkah berikut ini ya. Langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya. Langkah yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Langkah kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Nah, coba ingat ya langkah-langkahnya. Supaya lebih jelas lagi, sekarang kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada faz A dan faz B. Faz A dan faz B itu berisi sejumlah bunga. Nah, jika bunga di faz A dan di faz B itu dikurangi, hasilnya adalah 25. Nah, kira-kira berapa ya jumlah bunga di faz A dan di faz B? Coba anak-anak ingat-ingat langkah-langkah pada penjelasan sebelumnya ya. Bunga di faz A dikurangi bunga di faz B itu sama dengan 25. Kita misalkan bilangan yang pertama itu adalah 75. Maka bilangan yang kedua adalah 75 dikurangi 25. Itu untuk menentukan jumlah bunga di faz B ya, yaitu hasilnya 50. Nah, jadi jumlah bunga di faz A itu 75, jumlah bunga di faz B itu adalah 50. Karena 75 dikurangi 50 sama dengan 25. Dan masih ada beberapa kemungkinan bilangan lain ya. Sekarang kita simak contoh berikutnya ya. Ayah menanam sejumlah jagung di pekarangan. Bibit jagung yang berhasil tumbuh dengan baik sebanyak 115 buah. Buatlah dua kemungkinan total bibit jagung dan banyaknya bibit jagung yang gagal tumbuh. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah pada penjelasan sebelumnya ya. Di sini ada total bibit, bibit jagung yang gagal tumbuh, dan bibit jagung yang berhasil tumbuh. Yang berhasil tumbuh tadi sudah diketahui yaitu 115. Kemudian misalkan total bibitnya atau bilangan pertama itu adalah bilangan yang lebih besar dari 115. Misalkan di sini 200. Maka bibit jagung yang gagal tumbuh itu adalah pengurangan dari 200 dan 115. Dan hasilnya adalah berapa ya? Ya, 85. Oke, sekarang kemungkinan yang kedua. Misalkan total bibitnya adalah
175. Maka bibit jagung yang gagal tumbuh itu adalah 175 dikurangi 115. Kira-kira berapa ya hasilnya? Iya, betul sekali, yaitu hasilnya 60. Nah, itu tadi dua kemungkinan total bibit dan bibit jagung yang gagal tumbuh. Oke anak-anak, supaya lebih jelas lagi kita simak contoh yang ketiga ya. Dendi mempunyai banyak kelereng. Namun sekarang kelereng Dendi tinggal 134 butir. Tuliskan 3 kemungkinan total kelereng Dendi dan banyaknya kelereng yang hilang. Ingat ya langkah-langkah pada penjelasan sebelumnya. Di sini ada total kelereng, kemudian ada kelereng yang hilang, dan sisa kelereng. Sisa kelereng tadi ada 134. Misalkan total kelereng kita tuliskan sebuah bilangan yang lebih besar dari 134, misalkan 200. Maka kelereng yang hilang adalah 200 dikurangi 134, yaitu 66. Kemungkinan yang kedua, misalkan total kelereng itu adalah 355, maka kelereng yang hilang adalah pengurangan dari 355 dan 134. Dan hasilnya berapa ya? Iya, hasilnya adalah 221. Kemudian sekarang kemungkinan yang ketiga, misalkan total kelereng di sini 268. Maka kelereng yang hilang adalah 268 dikurangi 134. Hasilnya adalah berapa ya kira-kira? Ya, betul sekali, 134. Nah, itu tadi 3 kemungkinan. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat ya video pembelajaran ya, bagaimana kita menentukan selisih dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Supaya lebih jelasnya, kita simak videonya. Oke, sekarang coba Ibu mau nih kalian bisa menentukan selisih dua bilangan yang ada di layar handphone kalian. Di sini sudah ada angka atau hasil ya, banyak daun yang tersisa berapa jumlahnya? 90. Nah, Ibu mau kalian menyelesaikan ini dengan menggunakan bilangan di atas 100 ya. Menentukan banyak daun yang gugurnya di bilangan di atas 100. Ada yang mau coba mengisi nomor 1? Boleh Iksan. 180 kurang 90, Bu. 180 kurang 90. Iya, betul. Siapa yang mengisi nomor 2? Sebentar ya. Siapa yang mengisi nomor 2? Bilal. Berapa Bilal? 100 kurang 10. 100 dikurang 10. Oke, betul. Regina. Nomor 3. 110 dikurang 20, Bu. 110 dikurang 20. Oke. Anissa, boleh nomor 4. 300 dikurang 210, Bu. 300 dikurang 210. Good. Anggita, nomor 5. 190 dikurang 100. 190 dikurang 100 ya. Oke, betul. Jawabannya adalah 90. Jadi di sini ketika ada hasil yang sudah ditentukan, kita bisa menentukan berbagai
kemungkinan ya, nilai-nilai yang bisa kita tentukan di sini untuk mendapatkan hasil 90 ya. Kita bisa menentukan nilai berapa saja dengan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini coba kita amati, bisakah kalian menggunakan cerita di atas dengan banyaknya daun tersisa yang berbeda? Ada yang mau mencoba nggak? Tadi kan kita sudah mencoba bilangan yang hasilnya adalah 50 dan 90. Nah, di sini ada yang mau mencoba nggak bilangannya dengan hasilnya yang lain? Yo. Di sini kalau di sini Ibu misalnya menentukan jika banyak daun tersisa adalah 70 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Ada yang bisa membantu Bu Guru? Fajar? Mic-nya dibuka, Fajar. Sudah, Bu. Yang ini 70. Berapa? 30 sama dengan 70. Bisa diulangi, Fajar. 100 kurang 30 sama dengan 70. 100 kurang 30 sama dengan 70. Oke, betul. Anissa. 110 dikurang 40, Bu. 110 dikurang 40. Betul jawaban Anissa, anak-anak? Betul. Oke, betul ya. Oke, Ibu coba lanjut ya. Nah, di sini tadi udah tuh Anissa dan Fajar jawab. Coba ada 3 pertanyaan lagi, siapa yang mau bantu Ibu Guru? Umaira boleh? 90 dikurangi 20, Bu. Oke, 90 dikurang 20. Coba Ibu mau minta di atas 100-an ya. Umaira bisa diulang? Tapi bilangannya di atas 100. 150 dikurangi 80, Bu. Oke, good. 150 dikurangi 80. Regina boleh? 120 dikurang 50, Bu. Bagus. Coba tadi kayaknya yang belum jawab nih Citra. Boleh Citra? Iya, Bu. Berapa Citra? 130 dikurang 60, Bu. Oke, good. 130 dikurang 60. Hebat ya. Kalian semua bisa menjawab atau menentukan ya bilangan selisih ya, 2 bilangan selisih yang hasilnya sudah diketahui, dan di sini hasilnya adalah 70, dan alhamdulillah kalian bisa menentukan bilangan yang di sini ya, yang masih kosong di sini bisa mengisi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian coba mengerjakan soal yang Ibu berikan melalui aplikasi Quizizz. Oke, linknya nanti Ibu share di kolom chat ya. Iya, Bu. Ibu Iya, Bu. share dulu. Iya, Bu. Bentar. Waktunya nggak banyak, tetapi kalian baca soalnya harus teliti. Bentar. Oke, boleh diklik linknya di kolom chat.
Oke ya, Ibu mulai ya. Jangan lupa sebelum mengerjakan soal baca bismillah. Udah, Bu. Ya.
Bu. Ya, ntar ya, tunggu yang lain ya. Kita tunggu Citra sama Anggita. Sendiri, Bu. Ya. Yuk Anggita. Saya sendiri, Bu. Nggak bisa dikembaliin. Oh, nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti nunggu Citra ya. Oke, udah ya, udah selesai nih ya. Coba Ibu akhiri dulu. Kita lihat di sini analisisnya. Lihat ya, Bilal salah satu, Anggita, Gesha, sama Humaira. Bentar Ibu ini dulu. Gimana tadi udah ngerjain soal lewat kuisis? Senang nggak? Apa yang kalian rasakan? Pernah main kuisis nggak sebelumnya? Pernah. Pernah. Oke, Ibu mau tanya tadi yang salahnya banyak Gesha, ada Gesha? Ya, Gesha kendalanya apa, Nak? itu susah. Susah di mananya? Susah jawabannya. Jawabannya, bacaannya banyak ya. Terus tadi siapa lagi? Anggita. Anggita kesulitannya apa, Nak? Keluar sendiri, Bu. Nggak bisa dikembaliin. Oh, sinyal berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti next bisa diperbaiki. Alhamdulillah tadi kalian sudah bisa mengerjakan soal melalui aplikasi Quizzes ya.
Dan ini salah satu aplikasi yang berbasis game dan mudah-mudahan kalian bisa belajarnya itu dengan senang karena sambil bermain ya. Bermain sambil belajar. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Sudah terlihat ininya? Terlihat, Bu. Lanjut. Sudah terlihat, Bu. Bu. Oke, sebelum kita lanjut materi, coba simak dulu video pembelajaran berikut ini ya. Oke, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menemui berbagai macam masalah. Namun, masalah-masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar. Nah, masalah itu apa sih, teman-teman? Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dan harapan kita, dan harus segera kita selesaikan dan pecahkan. Nah, kalau kalimat masalah Ada putih yang perih, permasalahan yang kata lagi di tanah air putih. jalan keluar. Biasanya kalimat masalah diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya, dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Kalimat penyelesaian masalah itu apa sih? Dari Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan Nah, setelah kalimat penyelesaian masalah, biasanya kita menggunakan kalimat saran ya teman-teman. Kalimat saran masih ingat kan? Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, dan anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar dan disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, kalimat saran itu biasanya ditandai dengan adanya seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, usul saya, harus, dan lain-lain. Lagi kata-kata yang menunjukkan bahwa itu kalimat saran ya teman-teman. Bagaimana ya jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian dan kalimat saran? Itu berarti kalau enggak harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalahnya dan kalimat sarannya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Teman-teman, Miss Imas punya contoh kalimat masalah. Nanti kita akan tentukan sama-sama kalimat penyelesaian masalahnya dan kalimat sarannya. Contoh kalimat masalahnya seperti ini teman-teman. Tubuh Siti mudah terserang penyakit. Oke, kalimat penyelesaian masalahnya seperti apa ya teman-teman supaya tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit? Oke, kalimat penyelesaian masalahnya boleh seperti ini ya teman-teman. Makan makanan yang bergizi, makan dan minum secara teratur, istirahat yang cukup, rajin berolahraga. Itu adalah penyelesaian masalah untuk tubuh Siti. Nah, sekarang kita coba tentukan kalimat sarannya. Bagaimana ya kalimat saran yang baik untuk Siti supaya tubuhnya tidak mudah terserang penyakit? Betul sekali, kalimat sarannya boleh seperti ini teman-teman ya. Siti sebaiknya menjaga tubuhnya agar selalu sehat dan tidak mudah sakit. Rasanya boleh ditambahkan teman-teman, karena tubuh yang sehat membuat Siti fokus belajar. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kalimat masalahnya, ini kalimat penyelesaian masalahnya, kalimat saran untuk masalahnya. Oke, teman-teman lebih memahami bagaimana cara menentukan kalimat
masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam sebuah teks, Miss Imas punya wacana yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Oke, teman-teman semua boleh pause videonya sambil dibaca sambil di pause ya. Oke, sudah ya? Oke, kita akan tentukan mana saja kalimat masalahnya. Yang mana ya? Betul sekali, kalimat masalahnya yang ini ya. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Ini masalah nih teman-teman. Belum tahu cara bagaimana pintar. Ini masalah ya. Nah, tentukan kalimat penyelesaiannya. Mana ya? Betul sekali, kalimat penyelesaian masalahnya yang ini teman-teman nih, dari sini ya. Dengarkan saat guru menjelaskan, sampai bertemanlah dengan banyak orang. Nah, ini ada beberapa kalimat penyelesaian masalah dari masalah tadi teman-teman ya. Oke, masih wacana nih teman-teman, wacana baru judulnya kegiatan saat jam istirahat. Oke, sambil di pause ya videonya teman-teman, sambil dibaca sambil di pause. Oke, kita akan tentukan mana saja kalimat yang menunjukkan masalah, mana saja kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah, dan mana saja kalimat yang menunjukkan saran. Oke, mana ya masalahnya teman-teman? Sudah dibacakan tadi? Di pause ya videonya. Oke, kalimat yang menunjukkan masalahnya yang ini teman-teman. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Masalah nih teman-teman. Nah, penyelesaian masalahnya mana kalimatnya? Betul sekali, mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk organik. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, yang ini teman-teman ya, dari sini sampai sini ya. Oke, nah kalimat sarannya apa ya? Betul teman-teman, yang ini nih, semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Ada tanda sebaiknya. Paham ya? Ini kalimat masalahnya, ini kalimat penyelesaian masalahnya, dan ini kalimat sarannya. Oke teman-teman yang Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah kalimat masalah biasanya diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan kalimat saran. Dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan, supaya kalimat saran tersebut tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Oke, tadi sudah disimak bagaimana materi tentang kita menemukan kalimat saran, kalimat masalah, dan kalimat penyelesaian masalah dalam sebuah teks ya. Tadi sudah menyimak video pembelajarannya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu coba mau share teks bacaan, apakah kalian masih ingat atau enggak? Sebentar, Ibu share ya. Aku bilang Oke, kelihatan nggak teks bacaannya? kelihatan, Bu. Oke, di sini ada teks bacaan rahasia anak pintar. Kira-kira nih, coba kalian baca perlahan, ada nggak kalimat masalah di dalam teks tersebut? Ada, Bu. Oke, Anggita bisa bantu Ibu? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Kira-kira masalah di sini apa tadi yang Anggita baca? Masalahnya di mana? Anak-anak belum tahu ya bagaimana menjadi anak yang pintar. Oke, ada yang bisa menemukan kalimat penyelesaiannya? Sampai bawah ya. Boleh. Humaira, mana? Aku. Dengarkan saat guru menjelaskan.
Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Bagus. Nah, tadi yang dibacakan Humaira adalah merupakan kalimat penyelesaian masalah dalam teks rahasia anak pintar. Coba nih Ibu kasih teks bacaan lagi. Siapa yang bisa bantu Ibu menemukan kalimat masalah dalam teks bacaan sekolah yang indah dan rapi? Ada yang bisa bantu Ibu Guru? Boleh raise hand? Citra, boleh. Banyak sekolahan yang belum indah dan rapi, Bu. Banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Oke, good. Coba jawabannya, cari kalimat penyelesaian masalah. Tadi yang udah resen kayaknya Fajar Noval deh. Dua siswa kerjasama agar Gimana Fajar? Bisa diulangi? semua siswa harus kerjasama. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Kira-kira ada lagi nggak? Siswa harus dapat membuat taman kelas. Untuk kelas. Tadi di sana. Apa Fajar? Nih, setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Yang rapi nih. Kita dulu penyelesaiannya ya. Apa Jan? Setiap siswa wajib Siswa wajib wajib menjaga Oke, Ibu coba ke Anissa ya. Anissa, kira-kira bisa menemukan lagi nggak kalimat penyelesaian masalahnya? pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Ya, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Nah, terus kira-kira nih, ada nggak ya kalimat saran di dalam teks sekolah yang indah dan rapi ini? Ada nggak? Kalimat saran. Siapa yang bisa menemukan kalimat saran dalam teks bacaan ini? Anggita, boleh? Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Siswa wajib. Oke, ada lagi yang bisa menemukan kalimat saran? Anissa? Siswa harus dapat membuat taman kelas. Ya, siswa harus dapat membuat taman kelas. Nah, Ibu mau tanya Anissa, kenapa Anissa bisa menentukan kalau itu kalimat saran? Kira-kira ciri-cirinya apa di situ? Karena ada kata harus, Bu. Iya, betul. Salah satu ciri-ciri kalimat saran di sini ada kata harus ya. Jadi di sini memang siswa harus dapat membuat taman kelas. Good. Oke, Ibu lanjutkan ya. Coba di sini Ibu mau minta tolong baca yang belum ada suaranya siapa ya? Alfia. Ada Alfia? Ada, Bu. Oke, coba baca dulu Alfia. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin.
Dayu dan teman-teman juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkan ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Sudah, Oke, Bu. ya. Oke. Terima kasih Alfia sudah bantu Ibu Guru untuk membacakan teks kegiatan saat jam istirahat. Oke, siapa yang bisa menemukan kalimat masalah yang sudah dibacakan oleh Alfia? Iksan, boleh jawab? Mereka melihat daun berserakan di halaman, Bu. Oke, mereka melihat daun berserakan di halaman. Iksan, kenapa bisa menentukan kalau itu kalimat masalah? Bisa bantu jawab Iksan? Tadi Iksan bilang mereka melihat daun berserakan di halaman. Dan itu kata Iksan merupakan kalimat masalah. Itu masalahnya di mana itu? Yang menunjukkan masalahnya di mana? Jawabannya udah betul. Mereka melihat daun berserakan di halaman sekolah. Masalahnya di mana? Masalahnya daunnya yang berserakan, Bu. Ya, daunnya yang berserakan di halaman sekolah. Kira-kira kalau daun banyak berserakan di halaman sekolah, kira-kira sekolahnya bagaimana? Indah nggak? Dah, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, jadi kalau banyak sampah berserakan di sekolah kita itu sangat mengganggu pemandangan mata kita. Selain mengganggu pemandangan, itu juga kalau misalnya banyak sampah berserakan di mana-mana bisa mengundang bibit penyakit ya. Bisa menjadi sumber penyakit, maka kita harus bisa menjaga kebersihan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau bahkan ketika kita di jalan. Jadi ketika kita di jalan melihat ada sampah yang berserakan, baiknya kita ambil sampah itu kemudian kita buang ke tempat sampah ya. Jadi dari dalam diri kita harus bisa terbangun bahwa kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Oke, good. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih, coba kalian, tadi Iksan sudah menyebutkan kalimat masalah. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab atau menemukan kalimat penyelesaian masalah? Oke, Humaira boleh. Mic-nya dibuka, sayang. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa sih itu mereka harus memasukkan daun itu ke tong sampah organik? Ada yang bisa bantu Ibu Guru jawab? Kenapa? Kalau di sekolah kita kan ada tuh banyak tong sampah, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Bahkan sekarang itu kalau nggak salah itu ada 5 warna. Ada yang bisa bantu Ibu Guru jawab nggak? Kenapa sih itu daunnya itu dimasukkan ke dalam tong sampah organik? Supaya halaman bersih, Bu. Oke, ada lagi yang bisa lebih tepat jawabannya? Ya, jadi gini Ibu bantu penjelasan sedikit ya. Jadi jenis-jenis sampah itu ada organik dan ada anorganik. Jadi kalau sampah organik ini sampah yang bisa termasuk sampah basah ya. Kayak daun ini kan termasuk sampah basah dan mudah diolah, mudah dihancurkan.
Jadi ketika kita membuang sampah pun kita harus bisa memilih ya jenis-jenis sampah yang harus kita masukkan ke tong sampah yang tepat. Misalnya plastik, kita masukkan khusus ke tong sampah plastik. Misalnya organik, berarti tempat sampah itu khusus hanya untuk sampah yang basah atau sampah yang mudah diolah. Kalau plastik itu kan memang agak sulit diolah ya, sulit dihancurkan. Bahkan sampai ratusan tahun itu plastik baru hancur. Makanya kita menggalakkan mengurangi sampah plastik. Seperti misalnya kayak kalian sekarang kalau belanja di minimarket, biasanya sudah tidak disediakan kantong plastik kan? Jadi kita harus ya, kayak misalnya kalian belanja ke Indomaret tuh sudah tidak ada lagi yang namanya kantong plastik. Jadi di sini sudah ada program untuk mengurangi sampah plastik. Oke, good. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke kuisis ya. Sudah siap? Sudah, Nanti linknya share ke grup. Ke chat. Bentar. Ibu share di kolom chat ya. Ya, silakan diklik. Sudah diklik? Baru 7 orang yang mengklik linknya, yang lainnya ditunggu. Nanti kita mulai mengerjakan bersama ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. mereka sepah. berdiskusi sama
Berikut bukan kalimat. Sudah, Bu. Ya, tunggu ya. Berikut bukan kalimat yang menunjukkan masalah. Berikut contoh kalimat penyelesaian masalah adalah kamu tidak kamu tidak Mama ya, Mama. Alfia sudah, Bu. Ya, tunggu ya. Cek. Tinggal Citra sama Regina. kalimat penyelesaian. Jadi yang apa? Ini. Sudah, Bu. Oke, tunggu dulu. Sudah, Bu. Ya. Oke, ini sudah ya, udah selesai semua. Regina sudah. Ibu coba akhiri ya. Nah, ini alhamdulillah nih udah pada keren-keren, sudah banyak yang betul. Ibu screenshot dulu ya. Oke, alhamdulillah gimana? Udah bisa ya berarti ya menemukan kalimat masalah ya? Sudah, Bu. Tadi sudah banyak yang bisa menjawab soal dengan benar. Ada kendala nggak? Atau ada kesulitan? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya. Tadi sudah kita kerjakan. Coba di sini kita lihat ya. Saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kakinya ke kiri, ya, menghentakkan kaki, ia bergerak ke samping kanan dan ke samping kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Nah, gerakan Dayu tersebut bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Nah, di sini kita coba simak sebentar video pembelajaran kali ini. Video tari enak.
Hari ini materi kita berjudul gerakan kaki dalam tari. Gerakan merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Macam-macam gerak kaki dalam tari. Ada berbagai macam gerak kaki di dalam tari. Perhatikan posisi kaki berikut ini ya. Ini adalah gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Ini gerak menghentakkan kaki. Berikut ini gerak jalan ke samping kiri atau ke kanan. Selanjutnya, gerak menepuk kedua lutut kaki. Dan terakhir, gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Nah, itu semua macam-macam gerak kaki. Dan macam-macam gerak kaki tersebut ada pada tari gantar. Tari gantar berasal dari Kalimantan Timur. Tari gantar sebagai tarian muda-mudi yang melambangkan kegembiraan dan keramahan suku Dayak dalam menyambut tamu. Seperti apa sih tari gantar itu? Tari gantar merupakan tarian tradisional Indonesia. Mari kita simak tari gantar. Oke, setelah tadi menyimak teori ya atau materi SBDP tentang tarian, kita simak nih tarian gantar yang berasal dari mana tadi? Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur ya. Ade sudah pernah melihat tari gantar? Sepertinya belum ya. Kita simak ya video tentang bagaimana tari gantar. Hari ini materi kita sebentar. berjudul gerakan kaki. Kita lihat ya tari gantar.
tadi kita sudah menyaksikan video tentang tari apa tadi? Gantar. Tari gantar berasal dari mana? Dari Kalimantan Timur. Nah, Ibu tanya tuh tadi dari pakaian yang dipakai ada ornamen yang khas ya, khas punya Indonesia. Kira-kira kalian coba tebak apa tuh ornamen yang dipakai tadi? Dari mana? Ciri-ciri suku apa? Ornamen Dayak. Ya, ornamen daripada suku Dayak. Jadi di Kalimantan Timur sana terdapat suku Dayak ya. Kita punya beraneka ragam suku. Indonesia kaya akan budaya dan salah satunya adalah suku Dayak. Nah, yang kita saksikan tadi video tarian gantar itu, kalau kita lihat tadi ada gerakan hentakan kaki ya. Hentakan kaki kanan, hentakan kaki kiri, kemudian ada gerakan maju, ada gerakan mundur. Oke, kita lanjut lagi, coba materi selanjutnya. Ya. Silakan disimak gerakan dasarnya ya. Kita akan belajar materi SBDP tema 4 subtema 2 tentang latihan gerakan kaki. Yuk belajar bersama. Gerakan pertama, tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan jarak perlahan 8 bulan. Contohnya seperti ini. Tegak berdiri, berputar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
pompong sir, sir pong dele pompong. Cublak cublak suweng, suweng geteng gelempel, membuka tundung budel, pak empong lerak lerek sopong buyung dele ate sir, sir pong dele pompong sir, sir pong dele pompong sir, sir pong dele pompong. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana gerakan dasar tari. Nah, nanti tugas kalian boleh mengerjakan ya gerakan dasar tari, nanti divideokan dan nanti diunggah di Classroom ya. Sekarang kita coba nih, Ibu mau kasih latihan lagi materi tadi ya melalui quizzes. Sudah siap? Sudah, Bu. Masih semangat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, linknya Ibu share ke chat ya. Oke, boleh diklik linknya. Baru 6 orang yang mengklik ya, ditunggu yang lainnya, nanti kita mulai mengerjakan bersama-sama. Dua orang lagi ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah.
alhamdulillah seperti udah selesai. Sudah, Bu. Iya. Bu. Ibu Alfia sudah, Bu. Ya. Oke, udah tadi alhamdulillah udah selesai semua ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah selesai materi dari awal sampai akhir ya. Tadi kita dari awal sudah mempelajari tentang bagaimana kita menemukan selisih dua bilangan caca yang sudah diketahui hasilnya ya. Kemudian kita juga tadi belajar bagaimana kita menemukan kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dalam teks bacaan. Dan tadi terakhir kita belajar tentang gerak dasar tarian. Dan tadi sudah kita lihat bagaimana tari gantar ya dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah nih hari ini kita sudah bisa melakukan pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Oke, sebagai penutup mari kita menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Selatan ya. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Sudah pernah dengar lagu Ampar-Ampar Pisang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita coba ya, coba. Kita nyanyi lagu bersama-sama ya. Bentar. Aku belum Ampar-ampar pisang, selesai. Oke, alhamdulillah.
tadi sudah menyanyikan lagu dari daerah Kalimantan Selatan yang berjudul Ampar Ampar Pisang. Next nanti kita nyanyikan lagu dari daerah kalian ya. Misalnya kita nyanyikan lagu dari Jawa atau dari lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Iksan, boleh pimpin doanya ya. Teman-teman, sesudah pembelajaran ini mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sri Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa tetap menjadi anak soleh, anak yang baik, patuh terhadap orang tua, dan selalu menjadi anak yang bersyukur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Ibu Tiwi. Gimana hari ini? Alhamdulillah.